Shalom, selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Berjumpa lagi kita di acara Mutiara Iman Kompas TV. Aktivitas di pagi ini kita akan dituntun lewat firman, pembacaan Alkitab, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Kami boleh menikmati sukacita di hari yang baru. Kami boleh bernafas di pagi ini. Dan sebelum kami melakukan seluruh aktivitas, kami datang menyembah Engkau, doa, dan kami mau membaca firman. Firman itulah yang menuntun kami, firman itulah yang membentuk kami, agar kami tidak salah melangkah. Bersabdalah bagi kami dan para pemirsa termasuk hamba-Mu yang jadi alat Tuhan untuk menyampaikan berita firman ini, jadi berkat. Mohon ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah firman. Kami siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Para pemirsa sekalian, sekarang ini kita akan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga 26. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya
kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi kendaraanmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kita berjumpa dengan perenungan firman Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26 dengan tema berkat dan hikmat. Secara jujur, kalau mau ditanya pilih berkat atau hikmat, pada umumnya konotasi berkat. Kalau hanya berkat, berbagai cara orang mau dapat. Tetapi lewat pengamsal ini, betapa penting berkat tidak lepas dengan hikmat. Ada orang bisa memilih berkat tanpa dibarengi dengan hikmat, dia bisa jatuh. Contoh, judi online, togel, bahkan juga berbagai macam tawaran-tawaran lewat FB, arisan Anda beruntung lewat TikTok dan lain sebagainya. Itu tidak kekal. Bahkan ada orang karena judi habis kalau habis. Tapi firman Tuhan lewat pengamsal ini, Salomo, ketika dia dipercayakan oleh Tuhan sebagai raja, doa Salomo yang pertama, dia tidak minta harta, dia tidak minta tata, dia tidak minta kekayaan, tapi yang utama doa Salomo hikmat. Kenapa hikmat? Karena hikmat itu lebih tinggi dari kepandaian. Kalau hanya logika tanpa dibarengi hikmat, pada umumnya orang jatuh. Para pemirsa sekalian, firman Tuhan dimulai ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memerintah perintahku. Ajaran, baik orang tua, lansia, dia pun punya jabatan, pejabat, kita semua sebagai anak di dalam Tuhan. Kita butuh wejangan nasihat dari Tuhan yang tersirat lewat firman Tuhan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam perenungan firman ini.
Salomo mengingatkan lewat pengamsal, takut akan Tuhan yang menekankan memang hikmat. Kalau mau diberkati, hikmat di atas segala-galanya. Hikmat itu adalah pengetahuan ilahi dari Tuhan yang dikaruniakan bagi siapa yang dikenannya, yaitu hikmat Tuhan. Di sini dipertegas, kalau kita mau ikuti perintah Tuhan, dikatakan karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Secara jujur, kalau mau ditanya, pada umumnya orang mau suka umur panjang. Tapi firman ini bukan cuma umur. Kalau mau mendengarkan perintah, umur panjang, lanjut usia, serta sejahtera. Sejahtera artinya damai, sukacita. Baik dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua dan anak, kakak beradik, di tempat kerja, atasan dan bawahan, sejahtera, hati yang lega. Kita ketemu orang sejahtera. Sejahtera pemahaman di sini bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi. Walaupun pada umumnya orang ingin kekayaan, orang ingin jabatan, orang ingin pangkat. Tapi semua itu nomor dua. Tapi sejahtera ketika kita hidup damai, berdampingan dengan Tuhan, itulah hikmat. Semua akan ditambahkan. Dan jaminan firman ketika kita semua menerima itu, termasuk hari ini kita boleh bernafas. Di ayatnya yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jangan lupa, jangan lupa kacang akan kulitnya. Karena banyak orang istilah OKB, orang kaya baru. Sudah punya mobil, sudah punya rumah yang megah, sudah dapat jabatan, sudah lupa Tuhan. Tapi ini hanya mau diingatkan, ya. Tidak semua seperti itu. Ada orang semakin kaya, tapi kerendahannya yang sungguh luar biasa, suka menyapa. Semua akan ditambahkan. Jadi jangan anggap sombong, jangan anggap diri hebat. Kalau manusia anggap diri hebat, hanya pakai pikiran sendiri, maka disitulah kita membuka kejatuhan. Karena dikatakan juga ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita semua ingin dihargai, sedangkan di dunia kita tidak dihargai, apalagi di hadapan Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan kita pengamsal mengingatkan, kalau mau dapat dihargai di dunia ini, tentunya jadi berkat selalu andalkan hikmat. Banggakan orang ikut lomba dia menang, tapi ketika kemenangan itu terjadi, oh karena saya hebat, karena saya ini, karena orang tua saya begini, dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan boleh kasih orang tua kita lewat dunia pendidikan juga, dan kita mau respons, kita mau belajar, tapi melibatkan diri dengan Tuhan, itulah hikmat. Maka luar biasa, berkat Tuhan itu tak terhingga. Berkat juga kesehatan, berkat umur panjang, ya. Jadi ini diingatkan, jangan bosan. Kalau kita dihargai, kembalikan juga berkat kepada mereka. Puji Tuhan, sapaan-sapaan. Tapi jangan ada orang mau puji, setelah tidak dipuji, sudah marah-marah. Tidak seperti itu. Jadi lewat pengamsal ini. Kemudian di ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini tadi pendeta sudah sentil. Percaya 100% pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan bukan cuma doa, harus ada usaha. Kalau dalam dunia pendidikan,
bukan hanya doa tanpa dia belajar, tanpa dia ke sekolah atau ke kuliah. Dia harus belajar dan dia harus berdoa, andalkan Tuhan sehingga dia boleh berhasil. Dan kembalikan juga meyakini bahwa itu semua karena Tuhan. Jangan anggap karena kita hebat, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kalau terpilih dipercayakan jabatan, jangan anggap karena kehebatan, tapi karena Tuhan boleh jadi berkat di bidang kerja kita masing-masing. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Karena kalau andalkan manusia itu abadi. Ketika kecewa, kita kecewa. Tapi ketika kita libatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan, andalkan Tuhan, walaupun terkadang ada kekecewaan, karena kita punya iman, karena kita yakini memiliki hikmat yang sungguh luar biasa, tidak ada kekecewaan. Sehingga ada ungkapan, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, mau meresponi harus akui, harus action. Ini di ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan artinya selagi kita masih bernafas, pasti semua punya masalah. Sudah buat begini, ada-ada saja masalah, ada-ada saja kegagalan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi jangan menyerah. Ingat, mencapai kesuksesan tidak ada yang instan. Harus bayar harga. Kalau instan itu bisa jatuh. Sehingga itu tidak abadi. Dan memang harus diakui, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau Tuhan sudah kasih, jangan kita abaikan Tuhan. Dia akan bereskan segala masalah-masalah pergumulan. Karena Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, Dia selalu peduli dengan kita semua. Di ayatnya yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan, ini dari Tuhan. Ada saat kita harus berikan untuk Tuhan. Datang di ibadah, kolom ibadah-ibadah persekutuan sesuai denominasi gereja kita masing-masing. Di hari Minggu ada persekutuan ibadah gereja. Kalaupun di lokasi kita hanya 1 kali ibadah, di jemaat yang lain ada 3 kali ibadah, apakah kita mau masuk ibadah subuh, ibadah jam 9, ibadah malam, itu tinggal mengatur waktu. Karena banyak pengalaman, ketika dia butuh mau cari pekerjaan, pergumulan, minta didoakan, bahkan sudah nasar, tapi ketika sudah dapat apalagi jabatan yang tinggi, selalu katakan sibuk, sibuk, sibuk. Dia lupa yang memberi itu adalah Tuhan. Nah, kalau bilang sibuk-sibuk, 1 kali Tuhan lenyapkan, ludes. Karena itu lewat bacaan ini mau mengingatkan para pemirsa, kita semua, khususnya juga Kompas TV yang juga jadi alat Tuhan. Perenungan firman ini motivasi iman. Jangan selalu andalkan kekuatan dan kehebatanku. Karena Tuhan, kembali semua itu alamat hanya kepada Tuhan. Kemudian juga dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, melimpah, melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah hasil jika Bapak Ibu, pemirsa sekalian mau jalani proses, itu berkat Tuhan akan terbuang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam perenungan firman ini. Para pemirsa sekalian, luar biasa Salomo ini. Karena memang kalau menomor satukan Tuhan, semua akan ditambahkan. Hidup dapat berjalan dan terjadi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga
Karena karunia Tuhan, kembali lewat firman ini kita dituntun, kita diingatkan untuk jangan bosan-bosan taat, lakukan apa kata firman lewat Amsal 3 ayat 1 hingga 26 yang memang dua kata perikop berkat dari hikmat. Jangan hanya ambil berkat tanpa hikmat. Karena kalau tanpa hikmat disitulah kebinasaan. Karena hikmat itu sangat jelas adalah pengetahuan ilahi dari Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita baca ayat demi ayat di Amsal ini, pertama hikmat, kemudian kepandaian, kepintaran. Itu berarti kepandaian nomor 2. Tapi seringkali kita hanya ambil kepandaian. Tapi firman ini menuntun kita semua bahwa betapa penting untuk selalu taat, andalkan Tuhan, hikmat Allah dijunjung tinggi. Perolehlah hikmat karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ini sangat jelas lewat Amsal pasal 3 ini. Tuhan mau kasih, tapi yang mau berusaha, yang sadar diri ada keterbatasan, belajar selalu datang pada Tuhan dan pasti akan memperoleh kebahagiaan. Di ayatnya yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, ini sangat jelas, hikmat dan kepandaian. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, semua ingin bahagia. Tapi bahagia yang bagaimana? Bahagia tentunya berlandaskan takut akan Tuhan. Kalau bahagia berlandaskan takut akan Tuhan, ketika bentuk berkat apapun yang kita semua alami, kita semua nikmati, itulah berkat yang abadi. Tidak ada satu manusia yang bisa mencurinya. Nah, kalau kita mau ikuti semua, tidak akan rugi. Karena dalam firman ini, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Para pemirsa sekalian, Mutiara Iman Kompas TV, kita bangga dia hasilnya kata firman perak tapi melebihi emas. Kenapa Salomo angkat ini? Kita tahu bersama perak mahal, emas apalagi sekarang emas jutaan, 2 jutaan. Emas tidak pernah turun harga, emas selalu murni. Makanya di perjanjian baru juga ketika orang Majus mereka bawa persembahan bagaikan emas, kemenyan, damur dan mur. Emas itu berharga, kemuliaan. Itu hasil mulia, tidak akan jatuh. Tapi asalkan ikut aturan. Aturan-aturan apa yang tersirat lewat firman Tuhan. Dia hasilnya melebihi emas. Tapi soal hasil itulah kehendak Tuhan. Yang penting intinya marilah kita jalani. Kita mau dituntun, kita mau diatur oleh Tuhan. Bukan kita mau perintah Tuhan, bukan kita mau nego dengan Tuhan. Mau berdoa silakan, tapi ingat, jangan coba-coba kita merampas kuasa Tuhan. Karena kita sangat terbatas. Jangan coba-coba kita mau seakan-akan kita lebih tinggi dari Tuhan. Kita tekuni, prioritaskan Tuhan. Tuhan kemanapun kita harus tekuni supaya tahu akan rambu-rambu Tuhan. Beruntunglah kita semua, kita punya Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, tidak bisa kita dikte. Terkadang kita minta begini, Tuhan kasih begitu. Tapi disyukuri, diimani, itulah kehendak Tuhan. Makanya setiap kita berdoa, alamat doa
selalu kita alamatkan hanya kepada Dia, Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya Dia kita junjung tinggi, kita bermohon, kita berseru, kita berserah. Kemudian kita ungkapkan isi hati kita. Tapi bukan berarti hanya tahu meminta. Belajar pada Salomo. Yang pertama, dia bukan minta kekayaan, jabatan, tapi hikmat. Kenapa dia minta hikmat? Dia sebagai raja untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, untuk mampu mengambil keputusan, kebijaksanaan agar berkenan di mata Tuhan. Tidak gampang, tapi ketika berlandaskan takut Tuhan, berseru dan berserah, pasti cara Tuhan itu luar biasa. Karena hanya dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar di bumi ini. Hikmat Tuhanlah kita boleh nikmati dunia ini. Hikmat Tuhanlah kita ditempatkan, kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola dunia yang Tuhan ciptakan begitu indah. Karena hikmat Tuhanlah Tuhan mandatkan kita untuk jadi berkat dalam pekerjaan kita masing-masing. Dan segala bentuk berkat, apapun yang kita raih, apapun yang kita hadapi, kembalikanlah itu syukur kepada Tuhan. Baik kita ketambahan umur, kita boleh sembuh dari sakit, tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, kita bisa menyelesaikan pekerjaan, kita boleh berprestasi, itu semua kita harus aminkan. Karena kuasa Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong kita, berkat dari hikmat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh pakai hamba, boleh menyampaikan kebenaran firman lewat Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26, berkat dari hikmat. Kiranya Tuhan, firman inilah jadi motivasi iman lewat perenungan Mutiara Iman di Kompas TV. Biarlah siaran ini semakin meningkat. Engkau pakai terus hamba jadi berkat, dan para pemirsa yang sudah mendengar diberkati. Tuntunlah mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, bidang mereka, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan khusus, juga pemerintah, baik di pusat, di provinsi, daerah maupun kabupaten, di kecamatan, di kelurahan, di desa. Engkau berkati, lebih khusus pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Julianus Silvanus SE bersama Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Victor Yohanes Mailangkai. Engkau berkati dalam tanggung jawab kepemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara bersama jajarannya, Sekprov, staf khusus dan jajarannya. Kami serahkan semua ini padamu. Di Kompas TV ini juga seluruh karyawan dan karyawati, kru-kru yang ada diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan. Inilah yang menjadi pinta doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin.